Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman. Kita akan membahas soal OSN tingkat kabupaten atau kota tahun 2021 nomor 7. Nah, pembahasan kali ini akan dibantu dan dipandu oleh saya, Yusufani. Nah, kita lihat soalnya ya. Oke, untuk soal nomor 7 ini merupakan soal biologi sel dan molekuler. Nah, tapi jangan khawatir dulu. Saya tahu banyak teman-teman yang kalau dengar kata bisalmol, dengar soal bisalmol, biasanya udah langsung khawatir gitu ya. Kita akan bahas secara perlahan. Nah, di sini ada seseorang bernama Ihsan. Dan Ihsan sedang mempelajari proses ekspor RNA dari inti sel gitu ya. Jadi, ingat kembali pada dogma sentral ketika ada proses transkripsi dan translasi. Proses transkripsi itu terjadi di nukleus. Produknya merupakan mRNA yang harus dikeluarkan dari inti sel. Nah, ini adalah proses yang dipelajari oleh Ihsan. Begitu ya. Nah, untuk itu, Ihsan menginjeksikan beberapa molekul RNA dengan label isotop 32P ke dalam inti sel, gitu ya. Telur katak dalam dua kondisi berbeda, yakni dengan keberadaan dan tanpa senyawa leptomisin B. Nah, jadi teman-teman, kalau ada istilah isotop, jadi isotop itu adalah satu atom gitu ya, yang mirip dengan apa yang ada di alam gitu ya. Jadi 32P gitu kan, P itu mengacu pada fosfor gitu ya. Jadi isotop berarti dia memiliki jumlah proton yang sama, tapi memiliki tambahan either elektron atau neutron yang berbeda gitu ya, sehingga bisa memiliki pendaran yang berbeda dengan fosfor yang biasa ada di alam gitu ya. Jadi biasanya isotop-isotop ini banyak digunakan untuk proses pewarnaan gitu ya, untuk kita tracking gitu. Selain fosfor ada juga yang karbon dan yang lain. Nah, selain itu, Ihsan kemudian melakukan elektroforesis. Ingat, elektroforesis artinya adalah teknik di mana kita ingin memisahkan RNA atau DNA berdasarkan pada ukurannya, gitu ya. Dan autoradiografi hasil dari isolasi RNA total T, total, RNA sitoplasma C, cytoplasm, dan juga RNA inti sel atau N dari jam ke 0, jam ketiga setelah injeksi gitu ya. Jadi kita ingin melihat ada nggak sih perubahan gitu ya dari jam ke 0 ke jam ketiga dari posisi RNA yang mengalami label isotop gitu ya. Nah, hasil radiografi yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Ada pada konsentrasi leptomisinnya 0. Jadi tidak diberi leptomisin. Nah, kemudian dilihat pada jam ke 0 bagaimana. Ada yang leptomisinnya 0, dilihat dari jam ketiga bagaimana. Ada yang leptomisinnya 100 gitu ya, konsentrasinya 100 nanomolar, dilihat setelah 3 jam bagaimana gitu ya. Terdapat beberapa gitu ya, beberapa RNA yang dianalisis termasuk mRNA ya. Kemudian U1 snRNA, U5 snRNA, U6 snRNA dan tRNA. Nah, teman-teman juga lihat. Di sini ada T total mRNA gitu ya. Terus di sini C-nya kosong. Artinya kemungkinan besar tidak ada mRNA berlabel di area sitoplasma gitu ya, tapi semuanya ada di inti gitu ya. Jadi seperti itu bacanya. Nah, kalau pada leptomisinnya 0, tapi setelah 3 jam, oh ternyata di sitoplasma ada nih, ada labelnya gitu ya. Nah, sementara di nukleus itu semakin tipis. Artinya apa? Artinya ada RNA yang keluar gitu ya. Nah, teman-teman silakan pause video ini terlebih dahulu sebelum kita lanjut gitu ya. Teman-teman pelajari dan pahami lebih dahulu gambar ini sebelum teman-teman menjawab soal gitu ya. Nah, silakan dianalisis kalau U1 snRNA bagaimana tuh sifatnya. Nah, kalau U5 gimana? U6 dan tRNA gitu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan ya apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, pernyataan A. Pada jam ke 0 ya. Jadi jam ke 0 belum pengamatan itu baru dilakukan gitu ya. Pada jam ke 0, semua molekul mRNA di dalam sel telur katak berada di dalam nukleus. Semua, catatannya adalah semua. Nah, teman-teman, pernyataan ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena ada kata semua gitu ya. Nah, pernyataan ini sendiri salah gitu. Kenapa? Saya tandai dulu ya salah. Kenapa? Karena hasil autoradiografi yang tadi yang sebelumnya itu
hanya menunjukkan RNA yang berlabel isotop gitu ya. Nah, sementara kita tahu di dalam sel itu ada RNA yang berlabel isotop, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, pada jam ke-0 hasilnya memang sih semuanya tuh hanya di nukleus. Di sitoplasma itu tidak ada garis sama sekali ya. Tapi semua yang ada di nukleus itu hanya yang berlabel isotop. RNA yang ada di sitoplasma itu dia tidak memiliki label gitu ya, belum terlabel gitu ya. Sehingga ada ya, tidak semua molekul mRNA sel telur katak berada di dalam nukleus. Jawabannya salah gitu ya. Nah, biasanya tuh kalau di soal-soal ada kata semua, itu biasa punya kecenderungan untuk salah. Tapi tetap kita harus ngecek lagi gitu ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, oh ada kata semua nih, oh langsung salah gitu. Enggak ya. Nah, yang kedua, U6 snRNA diekspor ke sitoplasma baik dengan atau tanpa perlakuan leptomisin gitu ya. Jadi teman-teman lihat, bagaimana cara menjawab soal ini? Teman-teman harus melihat apakah akan ada label U6 gitu ya pada huruf C gitu ya. Apakah akan ada garis U6 gitu ya pada huruf C dengan atau tanpa leptomisin. Nah, ternyata mungkin bisa di back dulu ke gambar ya. Ternyata gak ada tuh, tidak ada garis yang menunjukkan ada U6 di C gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi sebenarnya, tidak. Di sini harus kata tidak. Ada tidak gitu ya. Ada tulisan saya jelek, maaf ya. Ini tidak diekspor ke sitoplasma gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya salah gitu. Kalau ada kata tidak, jawabannya menjadi benar. Gitu ya. Nah, leptomisin B, pernyataan ketiga, merupakan penyebab kebocoran membran inti yang ditandai gitu ya dengan adanya komponen splisosom U1 dan U5 snRNA pada sitoplasma. Jawabannya salah gitu ya. Kenapa Kak? Ya, kalau terjadi kebocoran, maka semua jenis RNA itu pasti terdeteksi di sitoplasma. Sementara U6 tadi dari pernyataan sebelumnya itu saja dia tidak ditranslokasikan gitu ya ke sitoplasma, tidak terjadi kebocoran. Artinya apa? Artinya dia tidak menyebabkan kebocoran gitu ya pada membran inti. Nah, adanya U1 dan U5 di sitoplasma itu sendiri, kemungkinan besar itu terjadi menandakan memang kedua RNA splisosom itu memang harus keluar gitu ya bersama dengan mRNA menuju ke sitoplasma gitu. Dan yang terakhir, ekspor tRNA ke sitoplasma tidak dipengaruhi oleh penambahan leptomisin gitu ya. Nah, jawabannya kamu lihat lagi dari grafik, jawabannya benar gitu ya. Dengan atau tanpa perlakuan leptomisin gitu, dengan atau tanpa perlakuan leptomisin, transport tRNA ke sitoplasma tetap terjadi gitu ya. Tidak ada perbedaan dengan atau tanpa penambahan dari leptomisin gitu ya teman-teman ya. Soal ini cukup sederhana. Nanti jika masih bingung, coba dilihat kembali ke soalnya, disocokkan kembali ke pernyataan gitu ya. Oke, kita bertemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.